Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang transformasi geometri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang refleksi dan juga translasi ya. Nah, ini adalah part ketiganya. Di part ketiga ini kita membahas tentang rotasi atau perputaran. Nah, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, tolong untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya biar sama-sama kita bangun channel ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai materi transformasi pada bagian rotasi ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan mempelajari dulu pengertian dari rotasi itu sendiri ya. Nah, oke, apa itu rotasi? Nah, ini dia. Nah, apa itu rotasi? Nah, rotasi itu adalah perputaran suatu titik atau benda pada bidang koordinat kartesius ya. Jadi rotasi itu memiliki titik arah rotasi ya. Nanti dia ada ketentuannya, misalkan dia berlawanan atau dengan searah dengan jarum jam. Nanti ada ketentuannya gitu ya. Kemudian juga ada besar sudut rotasi. Nah, besar sudut rotasi itu biasanya 90 derajat, 180 atau 270 derajat begitu ya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan rotasi ini sendiri ya. Apa aja itu? Yang pertama, nah, itu adalah titik arah rotasi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, nah titik arah rotasi itu dia bisa berlawanan atau searah dengan jarum jam. Nah, titik rotasi itu sendiri itu adalah merupakan titik tetap atau titik pusat yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah dan besar sudut rotasi. Nah, kemudian yang kedua ada besar sudut rotasi. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa besar sudut rotasi itu bisa 90 derajat, 180 atau 270 derajat begitu ya. Nah, sudut rotasi itu sendiri adalah sudut yang ditentukan antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi dengan garis yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan ini dia ya. Jadi ini sangat penting, harus kita ingat. Nah, jadi rotasi itu nilainya bisa positif jika arahnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, tetapi bisa juga bernilai negatif apabila dia searah dengan jarum jam. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini dia ya, rumus rotasi yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 ya. Nah, tapi sebenarnya yang perlu kita ingat hanya ada 3 aja begitu ya. Jadi ketika misalkan kita punya titik awalnya ini adalah titik P ya, dimana titik P ini adalah X, Y, kita rotasikan dengan besarnya adalah plus 90 derajat. Artinya kalau plus ini nanti dia berlawanan dengan jarum jam ya. Nah, maka titik P aksennya atau titik rotasinya itu akan menjadi min Y, X. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata untuk rotasi 90 derajat ya, plus ini plus 90 derajat dengan rotasi yang minus 270 derajat itu sama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk minus 90 derajat dan juga dengan plus 270 derajat rumusnya juga sama untuk titik rotasinya ya. Kemudian untuk nilai plus minus 180 derajat itu adalah min X, min Y. Nah, jadi nanti akan kita pelajarin dalam contoh soal ya, biar lebih mudah memahaminya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal pertama. Oke, nah bisa dilihat ya, kita punya soalnya itu adalah rotasikan titik koordinat P, di mana titik koordinat P ini adalah 3,5 dengan arah rotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, ingat ya, ini dia adalah
rotasinya 90 derajat dan searah dengan jarum jam. Nah, apabila searah, berarti nilai rotasinya itu, besar rotasinya itu adalah minus 90 derajat, begitu kan? Nah, kita tulis dulu di sini kita punya titik P, ya, titik P-nya itu adalah 3,5. Nah, karena dia searah dengan jarum jam, ya, dengan pusatnya itu adalah 0,0 dan searah jarum jam, berarti dia menjadi minus 90 derajat, begitu ya. Nah, jadi besar sudut rotasinya itu adalah minus 90 derajat, begitu. Nah, maka P aksennya itu akan menjadi apa? Kita lihat lagi rumusnya. Kalau misalkan dia minus 90 derajat, ya kan? Minus 90 derajat, ini dia. Nah, maka dia akan menjadi Y, min X. Berarti rumus ini yang kita gunakan, ya. Oke. Berarti dia akan menjadi Y, min X, begitu ya. Oke. Nah, sekarang berapa titik rotasinya setelah kita rotasikan? Maka di sini kita lihat, ini kan Y-nya ya. Berarti di sini 5 gitu. 5, min X. Nah, kita X-nya di sini 3. Berarti kalau di sini ketentuannya adalah min X, berarti menjadi min 3 gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba letakkan titiknya ini dalam koordinat kartesius, ya. Pertama kita punya titik awalnya itu adalah nih ya, P, yaitu 3,5. 3-nya itu X, 5-nya itu Y. Ini kita udah belajar di kelas 2 ya, tentang meletakkan titik pada koordinat kartesius. Nah, ini titik awalnya nih, itu adalah 3,5 gitu ya. Nah, kan tadi ada ketentuannya, ya kan? Dia mempunyai titik pusat. Nah, titik pusatnya ini adalah 0,0. Titik pusatnya ini menjadi acuan untuk rotasinya tadi, selain dari arah yang ditentukan, berlawanan atau searah dengan jarum jam begitu. Nah, selanjutnya kita lihat. Jadi hasil dari rotasinya itu adalah P aksennya ini 5,-3. Nah, kita letakkan gitu ya. Letakkan P aksennya adalah 5,-3. X-nya 5, ini ya. Y-nya min 3. Berarti di sini dianya. Nah, ini adalah P aksen. P aksennya adalah 5, min 3. Nah, kita buat garis lurusnya. Nah, ternyata besar sudutnya ini adalah sudut 90 derajat gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kan kalau misalkan kita punya sudut satu lingkaran itu kan 360. Kalau setengahnya berarti 120. Kalau setengah dari 180 adalah 90 begitu ya. Nah, ini pas ya, 90 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal kedua kita punya soalnya ini adalah titik J. Nah, kita tulis dulu di sini titik J-nya adalah min 2, min 2, min 3 gitu ya. Nah, dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0 dan berlawanan. Nah, ini dia berlawanan nih. Berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka ketentuannya apa tadi? Nah, kalau dia berlawanan dengan jarum jam, maka dia bernilai positif. Berarti ini plus 90 derajat. Maka kita rotasikannya dengan pusat titiknya 0,0 dengan besar sudutnya adalah plus 90 derajat. Maka J aksennya akan menjadi apa? Kita lihat rumusnya di sini ya. Nah, kalau dia plus 90, maka dia akan menjadi min Y, X begitu ya. Berlawanan. Nah, berarti di sini menjadi
ini menjadi min Y, X gitu ya. Berarti J-nya kita tulis ulang. Ini adalah titik pusat 0 plus 90. Nah, berarti J aksennya ini kita lihat kan di sini dia min 3 ya, Y-nya kan. Nah, kalau di sini ada min Y berarti min 3 itu. X-nya adalah min 2 gitu ya. Nah, maka J aksennya itu menjadi 3 ya, min ketemu min, koma min 2. Oke, berarti di sini menjadi 3, min 2 hasil rotasi dari J-nya ini. Nah, sekarang kita coba masukkan dalam koordinat kartesius yang tadi ya. J-nya titik awalnya adalah min 2,3. Min 2, min 3. Min 2, min 3. Min 2-nya X, min 3-nya Y. Berarti di sini ini adalah titik J-nya ya. Oke. Nah, sekarang dirotasikannya apa tadi? Kita baca soalnya dulu. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ya kan? Kalau berlawanan berarti dia ke bawah ya. 3, min 2. Oke. 3, min 2. 3-nya X, min 2-nya adalah Y. Di sini ya, berarti ya. Oke, kita buat warna berbeda biar bisa dibedakan nanti ya dengan soal nomor 1 jawabannya. Mungkin kuning ya, kelihatan nggak kelihatan ya. Oke, kita gunakan warna biru aja. Oke, titik awalnya ini J, kemudian titik trans rotasinya itu adalah 3, min 2. Berarti di sini ya, ini titik J aksen. Oke, sekarang kita buat garis. Ini juga kita buat garis. Maka nah, ini juga 90 derajat. Nah, ini sebenarnya kalau lurus berarti dia pas sekali nih. Cuman kan kita nggak pakai penggaris ya. Jadi mohon dimaklumin ya. Gitu. Dah. Nah, jadi kalau untuk nomor 2 ini kan dia berlawanan, berarti perputarannya ke sini ya. Nah, kalau nomor 1 tadi kan searah dianya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi dengan soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 2 tadi kita merotasikannya adalah sebuah titik. Nah, kalau nomor 3 ini kalau kita baca dari soalnya, kita akan merotasikan sebuah bidang, begitu, bidang datar ya. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Nah, baca soalnya, tentukan yang dibentuk oleh titik koordinat A-nya segini, B-nya oke. Nah, ini harus kita garis bawah ini, berlawanan dengan jarum jam. Oke, berarti kalau berlawanan dengan jarum jam, maka di sini akan menjadi plus 90 derajat, gitu ya. Kalau plus 60 derajat, ya kan, maka rumusnya akan gimana? Maka rumusnya akan menjadi min Y, X. Ini aksennya ya, bayangannya begitu. Nah, berarti kalau kita punya titik A, A-nya itu adalah min 8, min 5, begitu kan? Nah, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi min Y ya. Min Y ini juga min 5. Berarti min ketemu min, dia akan menjadi plus. Berarti menjadi 5, min 8. Oke. Untuk yang B-nya adalah min 4, min 5. Nah, sama aja ya, karena kan dia perputarannya sama nih. Berarti ini menjadi 5, min 4. Kemudian titik C-nya ini adalah min 2, min 2. Begitu. Ini C aksen ya, sorry saya lupa menuliskannya. Ini A aksen, ini B aksen. Nah, kemudian untuk C aksennya ini menjadi 2, min 2. Ini untuk C aksen. Nah, sebenarnya tulisannya di sini ya. Tapi
tapi tadi karena lupa gitu. Kemudian yang D, yang D-nya adalah min 6, min 2. Oke, ini akan menjadi D aksennya adalah 2, min 6. Ini adalah D aksennya. Nah, sekarang kita tentukan titiknya ini, titik awalnya ya, dalam koordinat kartesius. Pertama titik A. Titik A itu adalah min 8, min 5. Oke, X-nya min 8, Y-nya min 5. Berarti di sini ya. Ini adalah titik awalnya, titik A. Yang kedua, B-nya itu adalah min 4, min 5. Min 4X, min 5-nya di sini. Oke, ini B-nya. Nah, kemudian C-nya itu adalah min 2,2. Di sini berarti dia. Ini adalah C. Dan D-nya yang terakhir itu adalah min 6,2. Berarti di sini dia. Nah, ini adalah D. Nah, sekarang kalau kita hubungkan, dia akan menjadi sebuah bidang datar ya. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Begitu. Nah, sekarang kita tentukan titiknya, titik bayangannya ya. Titik bayangannya dari yang sudah kita cari tadi ya. Nah, titik bayangannya adalah yang pertama A aksennya itu 5, min 8. X-nya 5, Y-nya min 8. Nah, berarti di sini ya. Oke. Nah, ini adalah A aksen. Yang kedua, kita tentukan B aksennya 5, min 4. 5, min 4 berarti di sini. Ini adalah B aksennya. Kemudian C aksennya adalah 2, min 2. 2, min 2 di sini dia. Ini adalah C aksen. Yang terakhir D aksennya adalah 2, min 6. 2, min 6 di sini. Ini D aksen. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya. Dia jadinya berdiri gambarnya ya. Tegak, dia tegak. Oke, mohon maaf nih kalau coret-coretan ya, karena nggak pakai penggaris kita. Oke. Nah, ini dia hasil rotasi dari bidang datarnya. Begitu. Nah, kita lanjut lagi. Contoh terakhir ini. Nah, kalau tadi sudah titik, kemudian sudah bidang datar, sekarang bagaimana kalau sebuah persamaan kita rotasikan, begitu ya. Nah, sekarang soalnya di sini adalah tentukan persamaan kurva, bayangan kurva 3x tambah 5y sama dengan 15 yang jika dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam, ya kan? Dengan titik pusat rotasi adalah 0,0. Nah, sekarang pertama kalau dia rotasinya itu sebesar 90 derajat dan searah dengan jarum jam, maka dia menjadi min 90 derajat. Oke, berarti kalau seperti itu ya, apabila kita punya titik awal P, ya kan, X, Y yang kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan minus 90 derajat besar rotasinya, maka P aksennya ini akan menjadi apa? Akan menjadi Y, min X gitu, ya kan? Nah, berarti maka di sini bisa kita tulis bahwa ketika P, ya kita anggap aja X1, Y1, ya kan? Nah, kita rotasikan dengan sudut besar 0,0 dan besar sudutnya adalah min 90, maka P aksennya ini akan menjadi apa? Akan menjadi Y1, min X1. Gitu kan? Nah, sehingga atau jadi kita tulis ini, jadinya di sini X aksennya itu adalah Y1, kemudian Y aksennya itu adalah min X1 gitu ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan kurvanya. Nah, persamaan kurva awalnya adalah 3X tambah 5Y sama dengan 15, begitu kan? Nah, kalau seperti itu tinggal kita masukkan nilainya.
berarti di sini 3. Nah, kita lihat X aksennya, ya kan? Berarti di sini menjadi Y, ya kan? Oke. Tambah 5, Y-nya ini adalah menjadi min X, begitu. Sama dengan 15. Berarti kalau seperti ini menjadi 3Y, kita kalikan ya, dikurang dengan 5X sama dengan 15. Nah, ini adalah bayangan dari persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 15. Oke, cukup sekian dulu videonya. Dan jangan lupa untuk yang belum tekan tombol subscribe, sama sekali untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya agar video ini semakin bermanfaat ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.